wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarni dengan NIM 216501159. Nanti saya akan menjelaskan terkait analisis cybercrime di tugas review kedua. Dimana untuk kejahatan pertama itu pencurian identitas. Untuk kasus pertama, pencurian identitas kartu tanda penduduk, dimana jika dilihat resiko yang dimiliki dari kejahatan ini adalah pemalsuan identitas berupa nomor induk kependudukan NIK, KTP, wajah, bakal suara, di mana dampaknya korban ini mengalami kerugian hingga jutaan rupiah untuk membayar tagihan atas nama dirinya yang tidak ia lakukan. Kemudian untuk pihak yang dirugikan pemilik identitas asli, dalam hal ini bernama Renaldi. Kemudian yang kedua itu nomor rekening. Resikonya ini adanya pemalsuan identitas berupa KTP, buku rekening, kartu ATM, wajah, dan tanda tangan. Dampaknya korban mengalami kerugian hingga 320 juta. Untuk pihak yang dirugikan ini Muin sebagai pemilik identitas asli. Kemudian ada pencurian identitas sertifikat dokter, di mana resikonya ini terjadi pencurian identitas berupa pencurian ataupun penyalahgunaan data dari seorang dokter, di mana dampaknya ini ada salah satu di PT PHC Surabaya, dia harus membayar jutaan rupiah ke dokter yang bahkan tidak mendapat gelar dokter karena dia memalsukan. Oleh pihak yang dirugikan ini PT PHC Surabaya dan pemilik identitas asli yaitu Dr. Anggi Yurikno. Kemudian phishing. Nah, untuk phishing ini di kasus pertama risikonya ini ada namanya penipuan berkedok pengisian data nasabah Bank BNI. Dampaknya korban mengalami kerugian berupa identitasnya ini akan yang ia ketik pada website tadi, pada pengisian data ini akan tersebar karena akan dikirim ke pemesannya yang mungkin digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk pihak yang dirugikan tadi tentunya nasabah yang sudah menjadi korban dari pengisian berkedok nasabah Bank BNI. Kemudian ada tautan undangan digital. Nah, risiko ini adanya penipuan melalui link undangan digital, di mana korbannya ini dampaknya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Pihak yang dirugikan ini pengusaha aksesoris kendaraan Sylvia Yap, 52 tahun, dari nasabah Bank BNI dan juga Bank BNI sendiri. Kemudian ada tautan pengaduan customer service, di mana risikonya ini adanya penipuan berkedok pengaduan customer service atas dana yang masuk ke rekening tanpa diketahui, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian hingga 654 juta. Dengan pihak yang dirugikan ini adalah anggota DPRD Klungklung Iwayang Misna, 55 tahun, dan Bank BPD Bali. Kemudian malware. Nah, pertama itu ada aplikasi Signal Plus dan Flygram, di mana risikonya ini terjadi pencurian data berkedok aplikasi Signal Plus dan Messenger, Signal Plus Messenger dan Flygram, di mana dampaknya ini korban akan mengalami kerugian hingga ratusan juta akibat pencurian data tadi. Kemudian pihak yang dirugikan ini beberapa perusahaan besar kayak Google, Samsung, dan tentunya pengguna aplikasi Signal Plus Messenger dan Flygram. Kemudian ada malware untuk aplikasi berkedok ChatGPT, di mana risikonya ini ada tentunya pencurian data melalui aplikasi ChatGPT dan SuperGPT. Dampaknya ini korban seperti tadi akan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah atas data-data yang telah dicuri. Pihak yang dirugikan itu pengguna Android yang sudah mengunduh ChatGPT atau SuperGPT. Kemudian aplikasi BigiChat. Selain aplikasi seperti tadi, ternyata chat juga memiliki risiko terkait pencurian data berkedok aplikasi BigiChat atau chattingan, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian berupa data yang dicuri, disebarkan ataupun dihapus oleh hacker atau pihak yang melakukan tindakan tersebut, dan yang dirugikan tentunya pengguna BigiChat tadi. Kemudian ada ransomware. Nah, pertama itu untuk ransomware penyerangan Bank BSI.
Resikonya ini sistem bank yang mati total akibat adanya serangan ransomware, di mana dampaknya Bank BSI di sini mengalami kerugian hingga jutaan rupiah untuk kayak merecovery atau membayar tebusan atas sistem bank yang telah dibuat mati total, karena biasanya seperti itu akan meminta tebusan agar data-datanya tadi tidak dienkripsi atau dibuka lagi. Nah, pihak yang dirugikan tentunya itu ada Bank BSI dan nasabah Bank BSI. Kemudian ada penyerangan komputer rumah sakit, di mana resiko rumah sakit serangan ransomware ini terjadi pada komputer utama rumah sakit, di mana dampaknya ini pihak rumah sakit ini sebenarnya tidak mengalami kerugian, bukan secara finansial, namun hal ini ada pasien darurat yang meninggal saat itu. Kemudian pihak yang dirugikan ini rumah sakit dan pasien yang meninggal akibat adanya serangan ransomware. Kemudian ada penyerangan perusahaan Honda, di mana penyerangan perusahaan ini Honda juga beresiko, yaitu terjadi pada serangan ransomware pada komputer perusahaan, di mana dampaknya Honda ini mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta akibat website penjualnya ini tidak bisa diakses atau mati total akibat adanya serangan ini, dan tentunya pihak yang dirugikan ini adalah perusahaan Honda. Kemudian ada peretasan atau hacking. Nah, peretasan ini pada channel YouTube DPR RI, di mana resikonya yaitu adanya terjadi peretasan akun YouTube pemerintah, di mana dampaknya dalam hal ini DPRD mengalami kerugian hingga jutaan rupiah untuk mengembalikan dan recovery data YouTube yang sudah diretas, di mana pihak yang dirugikan ini ya tentunya DPR sendiri. Kemudian ada website Pemprov Jawa Timur dan ITS, di mana risikonya adanya peretasan website seperti tadi website pemerintah provinsi, di mana dampaknya Pemprov Jawa Timur dan ITS ini mengalami kerugian hingga jutaan rupiah untuk recovery atau mengembalikan data-data yang sudah diretas tadi. Kemudian pihak yang dirugikan sendiri tentunya Pemprov Jatim dan juga ITS. Kemudian selain ada website dan akun YouTube, ternyata game juga berisiko, yaitu adanya peretasan gameplay, di mana dampaknya di sini pihak perusahaan salah satu game yaitu Rockstar Game mengalami kerugian hingga ratusan juta atas pembocoran video GTA 6 yang masih dalam tahap pengembangan, di mana pihak yang dirugikan di sini adalah perusahaan Rockstar Games. Nah, kemudian ada namanya distribusi denial of service atau DDoS, di mana pertama ada peretasan website Wikipedia. Di sini resiko pada kasus ini yaitu lumpuhnya server website populer dunia, di mana dampaknya website Wikipedia ini mengalami kerugian ratusan juta untuk memberikan hak akses Wikipedia di beberapa negara, di mana pihak yang dirugikan ini tentunya pihak web dari Wikipedia dan pengguna Wikipedia di beberapa negara yang mati tadi total. Kemudian ada peretasan website konde.co. Resikonya ini selain dari media web dunia, ternyata lumpuhnya ini bisa juga lumpuhnya server ini bisa pada media online, di mana dampaknya konde.co mengalami kerugian finansial yang masih belum pasti. Namun akibat hal ini beberapa hari konde.co ini tidak bisa merilis artikel apapun. Dan tentunya pihak yang dirugikan di sini yaitu Kondeco dan pengguna atau pembaca dari media online ini. Kemudian ada peretasan website DPR RI, di mana sama di sini berisiko pada lumpuhnya server pemerintah. Dampaknya DPR ini mengalami kerugian finansial yang masih belum pasti, namun yang pasti website ini tidak bisa diakses selama beberapa jam. Pihak yang dirugikan di sini DPR RI dan pengguna atau pengunjung dari website DPR RI.
Kemudian ada pencurian kekayaan intelektual, di mana untuk kasus pertama ini resikonya itu adanya pencurian hak akses sebuah produk, di mana dampaknya di sini ada perusahaan Cross, sebuah produk alas kaki ini mengalami kerugian sebesar ratusan juta atas produk alas kaki yang ditiru oleh pesaingnya, di mana pihak yang dirugikan ini adalah perusahaan Cross. Kemudian hak cipta, resiko selain resiko pada produk, resiko pencurian hak cipta. Di sini ada juga resiko pencurian hak cipta sebuah foto, di mana dampaknya seperti yang dilihat ini ada seorang fotografer bernama Mungni ini mengalami kerugian finansial jutaan rupiah atas hasil yang ia dapat. Maksudnya kan misalnya hasilnya itu sebenarnya bisa dibeli untuk hak ciptanya, namun karena orang asal memakai, jadi bisa dikatakan dia mengalami kerugian finansial jutaan rupiah. Untuk pihak yang dirugikan sini ya tentunya sang pencipta karya tersebut, yaitu Mungni. Kemudian ada hak cipta budaya Maroko, di mana risiko ini ternyata selain dari produk, foto, di sini juga ada namanya desain dari baju, di mana risiko ini ada pencurian hak cipta budaya Maroko. Dampaknya ini seperti yang diketahui, Maroko dan Aljazair ini merupakan dua negara yang sedang memanas. Nah, akibat hal ini, akibat adanya dugaan pencurian budaya, mereka mulai berseteru yang semakin panas akibat hal itu, dan pihak yang dirugikan tentunya kedua negara itu sendiri, Maroko dan Aljazair. Kemudian ada pemalsuan, untuk kasus pertama ini resikonya itu pada pemalsuan dokumen bakal calon legislatif atau bacalek, di mana dampaknya ini sebenarnya korban tidak merugi secara finansial karena dokumen bacalek ini hanya paksaan atau memenuhi kuota, bukan kemauan dari korbannya, di mana pihak yang dirugikan sini yaitu pihak dari admin yang melakukan tadi, yaitu PAN, dan juga caleg yang dimasukkan secara paksa bernama Siti Hardianti. Nah, kemudian ada kasus kedua yaitu risiko pemalsuan dokumen penjualan mobil mewah, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian ratusan juta karena pembelian mobil yang tidak memiliki dokumen-dokumen yang resmi dan lengkap. Kemudian pihak yang dirugikan tentunya korban yang sudah melakukan pembelian atas mobil mewah tersebut. Oke, selanjutnya itu ada pemalsuan dokumen, risiko adanya pemalsuan dokumen surat izin mengemudi, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian ratusan ribu per orang itu untuk membuat suatu SIM, di mana pihak yang dirugikan ini tentu pemakai jasa dari pembuatan SIM ini. Kemudian ada pornografi anak. Nah, pornografi anak ini pertama untuk risikonya itu pada kasusnya itu adanya tindakan pelecehan terhadap anak yang masih mempunyai ikatan keluarga, di mana dampaknya korban ini mengalami kerugian secara mental. Kan ini berbau-bau hal yang cukup sensitif, di mana nanti ada rasa trauma mendalam akan kasus ini yang akan dialami oleh korban. Untuk pihak yang dirugikan ini tentunya korban atau sang anak kecil tadi, yang anak di bawah umur tadi yang sudah menjadi korban dari pelaku, dan juga keluarganya tentunya. Kemudian untuk kasus kedua ini resikonya itu adanya tindakan pelecehan terhadap anak perempuan yang di bawah umur yang dilakukan oleh masih sama, yaitu masalah keluarga, itu pamannya, di mana korban ini mengalami kerugian yang bisa dikatakan puluhan juta untuk mengobati mengobati area vitalnya yang luka cukup parah akibat pelecehan yang dilakukan oleh pamannya. Selain finansial, tentunya itu akan beranggap menjerumus pada mentalnya karena akan ada trauma akan hal itu. Kemudian pihak yang dirugikan ini ada si korban, yaitu anak perempuan usia 6 tahun, dan tentunya kedua orang tuanya. Ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini kasus pertama itu ada namanya suatu perundungan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh kakak tingkat, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian secara fisik hingga jutaan rupiah untuk
melakukan pengobatan yang ia dapat akibat penganiayaan itu, di mana pihak yang dirugikan di sini siswi SMP ini dengan inisial nama SR. Nah, kemudian ada pembulian siswa SMA, di mana resikonya adanya perundungan berupa penganiayaan secara verbal, di mana berupa kata-kata lah. Nah, dampaknya ini korbannya ini menjadi takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tentunya pihak yang dirugikan di sini seorang siswa SMA, mungkin bahkan sekolahnya, orang tuanya. Kemudian ada pembulian. Kasus kedua ini beresiko pada perundungan berupa ejekan di komentar postingan sosial media, di mana dampaknya korban ini mengalami kerugian secara psikis, bukan secara fisik tapi secara psikis, di mana membuat korban ini tidak sanggup akan hal itu dan melakukan bunuh diri karena sudah tidak tahan, di mana pihak yang dirugikan sini almarhum mahasiswi pasca sarjana Zheng Linghua. Penyebaran informasi palsu. Nah, untuk kasus pertama ini terjadi risiko penyebaran informasi terkait pemukulan dan pencekikan, di mana dampaknya Prabowo sebenarnya tidak mengalami kerugian secara finansial, namun ia merugi atas anggapan negatif masyarakat padanya karena pada saat itu ia sedang mencalon sebagai presiden. Kemudian pihak yang dirugikan tentunya akibat hal itu Prabowo, Wakil Menteri Pertahanan Harfiq Hasnul, yang dikatakan menjadi korbannya, dan tentunya masyarakat yang percaya akan hal itu. Nah, kemudian ada untuk kasus kedua ini risiko adanya penyebaran informasi palsu terkait wajah pelaku pencurian anak, di mana dampaknya ini Polda Papua mengalami kerugian yang secara finansial belum diketahui, namun kerugian atas tindakan pelaku ini cukup merepotkan Polda Papua karena informasi ini mengatasnamakan Polda Papua, dan tentunya pihak yang dirugikan sini Polda Papua dan masyarakat. Kemudian dugaan kasus ketiga ini resikonya terhadap penyebaran informasi pemukulan dan penganiayaan, di mana dampaknya Polda Metro Jaya ini mengalami kerugian secara waktu, di mana mereka harus menyelidiki kasus di mana kasus itu sebenarnya kasus yang tidak pernah terjadi. Kemudian pihak yang dirugikan di sini yaitu Polda Metro Jaya selaku oknum yang menyelidiki kasus ini, polisi yang menyelidiki kasus ini, kemudian masyarakat yang percayakan berita tersebut. Nah, kemudian ada peretasan email. Nah, di sini untuk kasus ini adanya resiko tindakan peretasan email seorang notaris, di mana dampaknya ini korbannya ini mengalami kerugian finansial hingga 1 miliar. Pihak yang dirugikan di sini korbannya adalah seorang warga negara asing Kanada. Kemudian ada pelanggaran privasi. Nah, pelanggaran privasi ini berisiko adanya pelanggaran privasi berupa pencarian identitas pengguna di bawah umur, di mana dampaknya korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah untuk melakukan pembelian yang tidak diinginkan akibat adanya informasi yang diambil dari pelaku, di mana pihak yang dirugikan sini adalah pengguna pembuatan video online Fortnite ini yang di bawah umur tadi korbannya. Kemudian ada resiko untuk kasus ketiga ini adanya resiko adanya pelanggaran privasi atas nomor WhatsApp, di mana dampaknya korban mengalami kerugian bukan secara finansial namun atas informasi terkait nomor WhatsApp korban ini, dan tentunya selain korban, pihak OVO ini juga mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan karyawannya. Nah, seperti dampaknya tadi, berarti sini pihak yang dirugikan ini pelanggan OVO atau yang nomornya tadi, yang punya nomornya tadi, kemudian pihak OVO, perusahaan OVO. Kemudian ada
pengecekan catatan risiko adanya pelanggaran akses rekam medis seorang pasien, di mana dampaknya rumah sakit ini mengalami kerugian atas keyakinan dan kepercayaan antara pasien dan NHS atau pihak rumah sakitnya, sehingga yang dirugikan di sini yaitu South Warwickshire NHS Foundation Trust dan pasien yang dibaca rekam medisnya oleh mantan petugas rumah sakit tersebut. Kemudian ada pencurian akses, di mana untuk kasus pertama ini berisiko adanya tindakan ilegal akses terhadap jasa ekspedisi Shopee Express, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian finansial hingga 337 juta dengan yang dirugikan itu korban sendiri yang melakukan pembelian tersebut, namun pembelian di marketplace tersebut, namun barangnya itu tidak pernah sampai. Kemudian kasus kedua ini resiko adanya tindakan ilegal akses terhadap aplikasi percakapan, di mana dampaknya korban mengalami kerugian bukan secara finansial, namun kerugian atas reputasi masyarakat terhadap dirinya akibat bocornya percakapan itu yang telah diakses kemudian disebarkan. Nah, di sini pihak yang dirugikan ini yaitu penyanyi Indonesia Virgon. Kemudian ada resiko adanya tindakan ilegal akses terhadap kartu kredit, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian finansial sebesar 49,3 juta, di mana yang dirugikan ini korban yang inisial P, 60 tahun, asal Palembang. Kemudian ada kejahatan seksual. Nah, untuk kasus pertama ini yaitu risiko adanya tindakan asusila dan penyebaran konten asusila, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian secara material dan tentunya mental akan rasa trauma terhadap kejadian tersebut. Dan pihak yang dirugikan ini korban tindakan asusila yang dilakukan oleh Alwi Hussein Maulana dan juga keluarganya. Nah, kemudian untuk kasus kedua ini yaitu resiko adanya tindakan pelecehan seksual melalui grup WhatsApp, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian secara mental, yang mana korban ini menjadi takut bahkan trauma akibat tindakan tersebut. Kemudian pihak yang dirugikan ini korban dari kasus ini sejumlah 72 orang perempuan dan 16 diantaranya itu masih di bawah umur. Dan kemudian ada namanya pemerasan online. Nah, untuk kasus pertama ini ada yaitu resiko adanya tindakan pemerasan dengan menggunakan aplikasi dating. Dampaknya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta agar video seksnya itu tidak disebar oleh pelaku, dan pihak yang dirugikan ini tentunya korban yang telah menjadi target sang pelaku. Dan kemudian kasus kedua ini resiko adanya tindakan pemerasan melalui layanan video call seks FCS, di mana korbannya mengalami kerugian hingga puluhan juta untuk membayar tebusan dari pelaku. Nah, pihak yang dirugikan ini yaitu korbannya yang umumnya laki-laki yang memakai layanan video call seks. Nah, kemudian untuk kasus ketiga ini resiko adanya tindakan pemerasan melalui aplikasi Chinese dating. Dampaknya korban mengalami kerugian finansial seperti sejumlah uang yang diminta pelaku untuk videonya itu tidak disebar, dan pihak yang dirugikan ini tentunya para pengguna aplikasi dating ini yang mengalami tindakan tersebut. Kemudian ada pengintaian. Nah, untuk kasus pertama ini resiko adanya kegiatan pengintaian terhadap informasi sensitif dalam bidang militer. Dampaknya Badan Intelijen China ini mengalami kerugian yang cukup besar atas kebocoran informasi sensitif terhadap militer China, dan pihak yang dirugikan di sini tentunya Badan Intelijen China, bahkan negara China. Nah, kemudian untuk kasus kedua ini yaitu resiko adanya kegiatan pengintaian terhadap informasi rahasia pada perusahaan kompleks industri militer. Dampaknya perusahaan kompleks industri militer dalam hal ini Rusia ini sebenarnya belum mengalami kerugian secara finansial, karena kan pelaku ini berhasil ditangkap sebelum informasi-informasi yang ia dapat tadi diberikan kepada Amerika Serikat. Dan pihak yang dirugikan sini yaitu perusahaan kompleks industri militer Rusia.
Kemudian kasus ketiga itu resiko adanya tindakan pengintaian terhadap rahasia negara sendiri, di mana dampaknya ini Badan Intelijen Jerman mengalami kerugian hingga jutaan rupiah atas kebocoran rahasia negara yang dilakukan oleh agen intelijennya sendiri. Nah, pihak yang dirugikan tentunya Badan Intelijen Jerman. Kemudian ada kejahatan keuangan online, di mana untuk kasus pertama ini resiko adanya kasus penipuan berkedok giveaway yang mengatasnamakan artis. Nah, dampaknya ini korban mengalami kerugian finansial jutaan rupiah untuk mentransfer uang ke pelaku demi mendapatkan giveaway sebesar 50 juta. Pihak yang dirugikan sini yaitu korban dari giveaway dan sang artis yang dibawa-bawa namanya yaitu Baim Wong. Kemudian kasus kedua ini yaitu resiko adanya kasus penipuan berkedok kerja online, follow dan like postingan medsos, di mana dampaknya korban mengalami kerugian finansial hingga 21 juta rupiah, dan pihak yang dirugikan sini yaitu korbannya Syifa Giarsyah. Kemudian untuk kasus ketiga ini yaitu resiko adanya kasus penipuan berkedok sumbangan masjid yang mengatasnamakan pejabat, di mana dampaknya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta untuk mentransfer dengan alasan sebagian dananya itu untuk disumbangkan ke panti asuhan. Ternyata hal itu tidak pernah terjadi, dan pihak yang dirugikan sini yaitu korbannya yaitu puluhan pengurus Masjid Tulung Agung Jawa Timur. Nah, kasus penggelapan. Nah, seperti yang tadi untuk ini risiko tindakan pemerasan menggunakan aplikasi dating, di mana ini seperti tahu untuk aplikasi dating ini dampaknya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta agar video seksnya itu tidak disebar oleh pelaku. Kemudian pihak yang dirugikan sini itu korban yang mengalami penipuan atau pemerasan dalam video tersebut. Kemudian risiko adanya tindakan pemerasan melalui layanan video call seks, di mana dampaknya ini korban mengalami kerugian ya sama seperti tadi puluhan juta bahkan ratusan juta, tergantung kemauan dari pelaku ingin tebusan berapa agar video penggunaan layanan video call seks itu tidak disebar. Kemudian dirugikan tentunya korbannya, di mana video call seks ini biasa korbannya itu laki-laki yang memakai layanannya. Kemudian kasus ketiga itu risiko adanya tindakan pemerasan sama, yaitu ini dalam aplikasi dating China. Sehingga sama seperti tadi melalui aplikasi dating, dampaknya korban ini mengalami kerugian finansial, sejumlah uang akan diberikan kepada pelaku agar videonya tidak disebar, dan yang dirugikan tentunya pengguna dari aplikasi Chinese dating ini yang mengalami tindakan serupa. Kemudian terakhir ada kejahatan sumber daya komputer. Nah, di mana pada kasus pertama ini yaitu risiko adanya tindakan penanaman skrip crypto mining pada sebuah website. Dampaknya website pojok1.id mengalami kerugian atas pelanggaran dari ad network dan CEO yang berujung pada branding yang jelek. Kemudian pihak yang dirugikan sini yaitu pihak website pojok1.id dan penggunanya. Mungkin sekian penjelasan saya terkait analisis dari 20 kejahatan dari 60 kasus sejumlah 20 kejahatan sejumlah 60 kasus. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.